Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris dari Raga Sportforing. Di video kali ini kita akan membahas terkait potensi kiat-kiat untuk bisnis lapangan mini soccer. Bagaimana terkait demand pasarnya yang memang sekarang lagi tinggi-tingginya, pengelolaan lapangannya seperti apa, dan berapa sih untuk omset per bulannya untuk bisnis mini soccer sendiri itu kita akan bahas di video ini. Oke teman-teman, nah kita langsung aja bahas terkait potensi bisnis untuk mini soccer yang memang sekarang demandnya lagi naik, lagi tinggi-tingginya ya. Nah kebetulan kemarin rekan saya Mas Dery juga baru survei ke daerah mana Mas? Daerah Barabai Mas. Itu untuk project mini soccer juga ya. Oh jadi gini, untuk mini soccer sendiri ternyata nggak hanya di lingkup Jawa aja yang ramai, ternyata untuk di pulau-pulau seluruh Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu juga mulai naik Mas. Sudah mulai naik. Nah ini bisa kita lihat indikatornya kalau memang untuk mini soccer sudah mulai merambah. Nah Mas, ini saya mau tanya, kalau kemarin pengalaman survei Mas ke Barabai ya, untuk potensi bisnis lapangan mini soccer di sana itu seperti apa Mas? Ya mungkin yang bisa saya ceritakan dari perjalanan survei kemarin, dari tepatnya kita kan turun di Bandara Banjarmasin. Nah itu kita perjalanan ke Barabai itu ternyata di jalan utama itu kami melewati ada sekitar 3 lapangan mini soccer Mas. Di Barabai sudah? Itu di Banjarmasin. Oh di Banjarmasinnya ya, 3 lapangan mini soccer. Menuju ke Barabai itu kan masih ada 4 jam kurang lebih dari bandara. Nah itu di luar ekspektasi juga sih Mas. Ternyata itu di luar Jawa itu banyak juga lapangan mini soccer itu. Nggak hanya di Jawa, khususnya di Jawa Barat. Kita kan kemarin bulan sebelumnya kan survei juga di daerah Jawa Barat tuh memang sudah banyak. Tapi setelah kemarin ke luar Jawa ternyata itu memang peminatnya itu luar biasa banyak Mas, terutama komunitas-komunitas mini soccer itu ternyata sangat kuat. Sangat kuat. Jadi setiap daerah itu ada komunitas-komunitas mini soccer. Jadi misalkan kita bisnis, apalagi kita hobi nih di lapangan mini soccer, nah kita langsung bisa gandeng teman-teman atau rekan kita di klub-klub itu. Oke, siap. Jadi sudah kelihatan ya dari sini ternyata seiring berjalannya waktu untuk komunitas mini soccer sendiri itu ternyata sudah mulai terkotak-kotakkan ya. Iya, sekarang sudah kurang lebih sama kayak badminton Mas. Komunitasnya sudah sangat kuat itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bisnis mini soccer wis gak perlu khawatir nyari pasar lagi. Dan lagi itu Mas, setelah kita kemarin kan sering survei juga terkait beberapa lapangan mini soccer, itu ternyata di lapangan itu yang dicari itu bukan hanya olahraganya Mas. Jadi ada entertainnya. Ya, benar-benar. Kemarin tuh kita ke Malang juga kan, di daerah mana Mas? Di daerah Kuarter Unggul Sport Center. Nah di Unggul Sport Center itu ternyata selain untuk menyediakan lapangan, ada juga entertain untuk foto. Jadi untuk penyewaan lapangannya itu sudah include foto. Jadi gitu Mas, mini soccer itu value-nya memang sangat besar Mas, berbeda dengan mungkin di olahraga lain. Jadi ada entertain juga. Terus waktu mungkin Mas Faris ingat pengerjaan kita yang di Bogor itu? Oh iya, punyanya Pak Wakil Bupati, Pak Iwan. Ya. Itu kan di puncak Mas. Nah setiap weekend itu banyak juga, nggak hanya buat main sepak bola tapi ngajak keluarga, jadi sekalian liburan, rekreasi gitu. Jadi untuk mini soccer sendiri itu selain untuk apa namanya yang teman-teman main dapat value untuk olahraga, untuk keluarganya pun juga bisa untuk wisata, karena memang misalkan untuk foto-foto juga itu spotnya sangat mendukung ya. Jadi seperti kita kayak istilahnya ada kebanggaan sendiri, foto-foto di lapangan untuk mini soccer. Oke. Dan itu kan bisa menambah inputan pemasukan bukan hanya dari sewa lapangan, tapi di segi bisnis dari kafe atau penyewaan sepatu misalkan, atau dari sumber lain kita memecahkan masalah dari customer mungkin yang datang nggak bawa seragam, nggak bawa sepatu atau apa, kita sewakan semua, jadi bisnis semua. Siap. Oke, jadi nambahin sedikit ya. Jadi kalau misalkan untuk pemain mini soccer kan
untuk pemain kan ada 7 ya, bisa dikatakan 7 lah. Kalau misalkan rata-rata kan pemain mini soccer juga datang itu bisa sekali datang 20 sampai 30 orang. Nah, dari situ kan istilahnya kita mendatangkan seseorang untuk main bola, tinggal nanti sub-subnya di situ mau mendukung untuk kafe atau ada ketambahan wahana lainnya di situ juga bisa memunculkan untuk value lebih dari situ. Dan itu sangat penting Mas Faris, itu salah satu poin yang mungkin kelihatan sepele tapi sangat berdampak untuk kelangsungan mini soccer tersebut. Nah, contohnya fasilitas umum untuk kamar ganti atau kamar mandi yang memadai, yang bagus, di maintenance, terus untuk kafe juga untuk ruangan tunggu itu, terus ada juga mungkin parkir yang cukup memadai, itu juga sangat berpengaruh untuk antusias pengunjung gitu Mas. Iya, betul juga, betul. Jadi kalau misalkan untuk mini soccer sendiri itu kelihatan ya dari sini secara istilahnya untuk pusatnya memang di mini soccer sendiri, tapi ternyata di luarnya itu untuk potensi bisnisnya masih banyak ya. Karena memang beberapa kali untuk pengunjung mini soccer memang kepentingannya mereka nggak hanya untuk olahraga tapi untuk liburan. Apalagi kalau misalkan dari para business owner di situ memang menyediakan istilahnya sport center dan ikoniknya mini soccer. Di situ kita bisa menarik perhatian seseorang untuk datang ke lokasi tersebut. Baik teman-teman ya, kalau dari bahasan kita kan sudah masuk lebih dalam terkait untuk pengelolaan dan manajemen istilahnya pengembangannya untuk mini soccer sendiri. Nah, dari survei kemarin Mas Dery ke luar pulau, nah beliau di sana ternyata melihat pasar itu ada untuk segmented peminat mini soccer sudah mulai terkotak-kotak. Nah, dari sini kan sudah bisa muncul potensi bisnis ya Mas ya. Misalkan kita membuat event untuk mini soccer. Nah, di sini kita bisa mendirikan turnamen. Nah, menurut Mas Dery kalau misalkan untuk itu kedepannya gimana Mas dari yang Siaman langsung terjun ke lapangan kemarin? Oh ya Mas, betul nih Mas. Untuk potensi event-event turnamen di lapangan-lapangan mini soccer itu sebetulnya sangat value-nya itu sangat besar juga Mas. Yang pertama kita bisa menggandeng di sponsorship, itu kan ada pastinya akan ada tambahan entah itu support hadiah atau fresh money, itu kan juga sangat membantu kita untuk membangun bisnis. Terus yang kedua itu pasti pengenalan lapangan kita. Kan nggak semua klub tahu. Nah, dengan event itu pastinya akan banyak yang datang terus merasakan mungkin fasilitas kita yang memadai untuk yang kita bahas tadi di parkir, untuk apa itu nyaman. Itu akan juga meningkatkan value ke depannya, pasti peminatnya nambah gitu Mas. Terus yang ketiga pastinya masuk keuangan lagi ya Mas ya. Itu pasti membantu untuk pemasukan yang lumayan, kan itu nggak cuman sehari 2 hari, bisa saja itu seminggu berturut-turut karena banyaknya antusias pengunjung. Itu kan waktu siang sama pagi kan mungkin agak tidak terlalu tinggi seperti malam. Itu kalau kompetisi kan bisa full, satu hari full, itu kan pasti meningkatkan penjualan juga. Mungkin itu dulu sih Mas. Gitu ya. Oke Mas. Banyak yang lain value-value yang bisa diambil dari event itu, turnamen. Nah, kalau misalkan ini sedikit masuk lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Untuk mini soccer sendiri Mas, itu kalau banyak juga sih kemarin yang tanya biaya sewanya itu per 1 jamnya atau per 2 jam. Ada juga kan macam-macam, kalau di daerah sana ada yang mainnya per slot, ada yang jam-jaman. Nah, itu kalau pastinya kan setiap daerah beda tuh. Itu kalau secara range harga itu sewa untuk mini soccer berapa Mas? Ya Mas, kalau mini soccer ini sebenarnya kan untuk ukuran kan nggak ada patokan khusus harus 30x50 atau berapa, enggak sih Mas. Cuman ada batas bawah untuk lebar berapa sampai berapa, panjangnya berapa sampai berapa. Dan itu mungkin juga mempengaruhi di harga sewanya sih Mas. Untuk fasilitas atau apa dan lainnya. Kalau mulai start itu yang pernah kita kunjungi itu mulainya itu di sekitar 350.000 per jam itu di siang hari ya Mas ya. Kalau malam masih ada peningkatan. Nah, itu ada beberapa tingkatan, pagi berapa, siang berapa, sore sampai malam itu pastinya yang
harganya lebih tinggi. Nah, untuk kita pernah konfirmasi ke ownernya langsung kemarin itu untuk penghasilan 1 bulan itu sekitar di angka 90 sampai sekitar 120 jutaan Mas. Per 1 bulan. Itu kan di range yang menengah lah Mas, di sewanya yang menengah, nggak terlalu tinggi atau rendah. Yang bahkan di Unggul Sport Center itu kan di Jawa Timur, tapi range-nya termasuk lumayan tinggi sih Mas. Kurang lebih kemarin kalau nggak salah 1,6 atau 1,8 loh per slot 2 jam ya. Nah teman-teman, buat teman-teman, jadi kalau untuk mini soccer sendiri itu seperti yang dijelaskan tadi oleh teman saya, rata-rata untuk per 1 bulan penghasilan di 90 sampai 100 juta. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari yang kita bahas hari ini terkait bisnis mini soccer itu yang pertama kan kita udah tahu untuk demand pasarnya yang sangat tinggi, bagaimana caranya tadi udah dijelaskan yang banyak, terus yang sangat kuat itu. Nah terus habis itu yang kedua untuk poinnya pengelolaan, fasilitas umum. Nah di sini yang perlu diperhatikan intinya itu kalau untuk membuat mini soccer nggak hanya untuk lapangannya saja, tapi bisa dipertimbangkan untuk terkait sub-sub lainnya karena di situ juga ada value dan nilai bisnisnya. Jadi ada tambahan lagi, nggak hanya jadi lapangan. Dari lapangan saja tadi terkait omset sudah lumayan, apalagi kalau misalkan ada maintenance yang bagus, habis itu ada tambahan sub-sub kayak kafe dan lain-lain, itu sangat menunjang untuk para business owner yang mau membuat lapangan mini soccer. Dan untuk yang ketiga, untuk omset prospek bisnisnya di sini sangat menjanjikan. Nah, untuk teman-teman nanti kalau misalkan mau istilahnya kita juga ada perhitungan detail untuk BEP-nya mini soccer. Jadi buat teman-teman yang mau bikin mini soccer, kita juga ada datanya untuk BEP-nya untuk perhitungan bisnisnya seperti apa. Langsung aja chat nomor yang ada di bawah ini, kita bantu jawab sampai deal jadi lapangannya. Mungkin itu aja Mas Dery untuk topik kita yang kita bahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Raga Sport untuk update-update terbaru. Salam olahraga.